Whoever did this has another motive. They're targeting cops. Selamat datang di Watch Mojo. Kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 film horor yang diantisipasi pada tahun 2021. We found a part of a man in the woods today. Part of the man? I am the writing on the wall. When the sun sets and someone is alone, he kills. Untuk datar ini, kita akan melihat kisah-kisah menakutkan yang gak sabar kita tonton di tahun ini. Harap dicatat bahwa tanggal rilis bisa berubah. Film mana yang paling kamu nantikan? Beritahu kami di komentar. Sekarang mari daftar mengerikan ini dimulai. Nomor 10, A Head Full of Ghosts. Diterbitkan pada tahun 2015, novel horor Paul G. Tremblay, A Head Full of Ghosts menerima pujian luas. Mengikuti seorang remaja muda yang mungkin atau mungkin tidak sakit mental, A Head Full of Ghosts memenangkan Bram Stoker Award yang bergengsi sambil mengalahkan The Scarlet Gospels karya Clive Barker. Focus Features memperoleh hak film dan Oz Perkins, penulis Black Coat's Daughter, akan menulis skenarionya. Tadinya dia juga menyutradarai, tapi pekerjaan itu jatuh ke Scott Cooper. I thought it was a family secret. Margaret Qualley dari The Nice Guys dan Once Upon a Time in Hollywood akan membintangi peran utama. Man, Charlie's gonna dig you. Nomor 9, Antlers. Film horor produksi Guillermo del Toro ini memang sudah lama dibuat. Ini difilmkan pada musim gugur 2018 dan awalnya dijadwalkan untuk keluar pada April 2020. What's going on? We found a part of a man in the woods today. Part of the man? Sayangnya, tanggal rilis dipindahkan karena virus corona. Sejak itu telah didorong kembali ke 19 Februari 2021. Antlers menyangkut seorang guru sekolah dan seorang siswa yang mungkin menyembunyikan beberapa jenis entitas supernatural. Film ini memiliki banyak bakat di baliknya, termasuk Kerry Russell, Jesse Plemons, dan ternyata ada Scott Cooper dari A Head Full of Ghosts. Emang Scott Cooper sibuk banget kayaknya. Ditambah Del Toro, Antlers berjanji untuk menjadi salah satu film horor paling menarik dan fantastis tahun 2021. He's here. Nomor 8, Escape Room 2. Escape Room 2019 cukup sukses. Filmnya mendapat pujian untuk atmosfernya dan meraup lebih dari $155 juta di box office. Talk about immersive. Immersive? What the hell is wrong with you? That was real. Secara alami, Sony tidak bisa membuat sequel dan mengumumkannya segera setelah debut aslinya. Film baru ini akan membawakan sutradara Adam Robital dan penulis Bragi F. Schutt dan Maria Melnick. Sayangnya belum banyak yang diketahui tentang plotnya. Kami memiliki konfirmasi bahwa aktor utama Taylor Russell dan Logan Miller akan kembali. Moving on doesn't mean running. And I'm done running. Are you in? All right. Yeah, I'm in. Let's do it. Seperti Antlers, Escape Room 2 juga akan dirilis pada 17 April 2020. Tapi juga telah diundur ke tanggal yang tidak disebutkan. What's the probability of survival? It's approximately 4%. Well, it's not a game that she doesn't stand any chance. Nomor 7, Don't Breathe 2. Who's there? Don't Breathe yang asli terbukti menjadi sukses besar, mendapatkan ulasan yang sangat baik dari para kritikus dan menghasilkan $157 juta yang sangat terhormat di box office. Akhirnya, Sony mengarahkan pandangan mereka untuk sequel. Produser Sam Raimi sangat antusias dengan mengerjakan proyek ini. No, Rocky, we don't have time. We'll get out of here and we'll call the cops. Dalam sebuah wawancara IGN, dia menyebut Don't Breathe 2 adalah ide terbesar untuk sequel yang pernah dia dengar. Wah, cukup dinanti nih kayaknya. This guy is sitting on at least 300K. Boom! Film ini diambil selama pandemi COVID dengan Stephen Lang kembali sebagai The Blind Man, sementara sutradara asli Fede Ivares kembali mengerjakan naskahnya. Rekan penulis Rodo Sayagues akan mengambil bagian dalam penyutradaraan. Now she's gone. But I'm done waiting. Nomor 6, The Conjuring, The Devil Made Me Do It.
Meskipun kualitas film-film Conjuring telah bervariasi selama bertahun-tahun, serinya tetap menarik dan menakutkan. Sebagian besar berkat sutradara James Wan. Wanna play hide and clap? Sementara Wan memproduksi entry ketiga yang telah lama ditunggu-tunggu, Michael Chavez dari The Curse of La Llorona akan menyutradarai. Bakatnya mungkin terbukti cocok untuk film ini. Alih-alih berfokus pada rumah berhantu, film Conjuring yang baru menyangkut persidangan Arne Cheyenne Johnson. Juri menghukum pria ini karena membunuh pemiliknya dalam kasus The Devil Made Me Do It yang sangat terkenal. Johnson secara luas diyakini sebagai terdakwa pertama dalam sejarah Amerika yang mengatakan bahwa dia tidak bersalah karena setan merasukinya. Do you think you'll be able to prove the existence of the devil in court? Truth doesn't require anyone to believe in it. Nomor 5, Last Night in Soho. Sutradara Edgar Wright menjauh dari komedi ringannya untuk menulis dan mengarahkan horor psikologis langsung tentang perjalanan waktu yang bersetting di London tahun 1960-an. Wright menyebut Repulsion karya Roman Polanski dan Don't Look Now karya Nicholas Roeg sebagai inspirasi utama dia. Wait. Film ini memiliki pameran all-star yang mencakup Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie, Matt Smith, dan mendiang Diana Rigg. Tell Sassy. I wanted to know it was me. Kami nggak tahu apa yang diharapkan dari Wright dalam genre horor, jadi kami hanya bisa berharap Last Night in Soho akan menyenangkan, penuh gaya, dan sangat menakutkan. How's that for a slice of fried gold? Yeah, boy! Nomor 4, Spiral. Kami nggak pernah berpikir melihat Chris Rock dan Samuel L. Jackson dalam film Saw, tapi ternyata bisa terjadi. You wanna play games, Melayani sebagai film ke-9 dalam franchise populer, Spiral menceritakan penyelidikan serangkaian pembunuhan yang mengerikan. Keberadaan Spiral sebagian besar dapat dikaitkan dengan Rock. Setelah bertemu dengan kepala Lionsgate di pesta pernikahan dan mendiskusikan film Saw yang potensial, dia kemudian disewa untuk menulis ceritanya. Rock juga dikreditkan sebagai produser eksekutif bersama pencipta Saw, James Wan, dan Leigh Whannell. Someone's out there pulling all the strings. Kredit penulisan resmi diberikan kepada Jigsaw, Josh Stolberg, dan Peter Goldfinger. Darren Lynn Bushman yang memimpin Saw kedua, ketiga, dan keempat akan kembali ke kursi sutradara. I want to play a game. The rules are simple. Nomor 3, Halloween Kills. Nggak ada yang menyangka remake Halloween 2018 sebagus itu. Bagaimanapun, itu datang dari bakat komedi sutradara David Gordon Green dan penulis Danny McBride. Dan duo ini membayangkan membuat 2 film lagi, seperti Lord of the Ring. Tapi tentu mereka tidak yakin apakah film pertama akan berhasil. Ketika Halloween menghasilkan lebih dari $75 juta pada akhir pekan pembukaan, tentu semuanya jelas dan langsung memulai sequelnya. Film baru ini menampilkan kembalinya Michael, Jamie Lee Curtis sebagai Laurie, Judy Greer sebagai Karen, dan Andi Matichak sebagai putri Karen. Allison, Tommy Doyle, anak yang diasuh Laurie pada tahun 78, akan kembali juga. Film baru ini akan dijadwalkan untuk rilis pada 15 Oktober 2021, dekat dengan tanggal Halloween. Nomor 2, Candyman. 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 Don't say that. Jordan Peele adalah komedian lain yang sangat-sangat terhormat terjun ke genre horor. Orang di balik Get Out dan juga Us menghidupkan kembali franchise Candyman pada tahun 2021 dengan sequel langsung dari film asli tahun 1992 karya Bernard Rose. Be my victim. Sementara Peele menulis dan memproduksi, Tony Todd akan kembali sebagai penjahat yang asli. I am the writing on the wall. The sweet smell of blood. Yahya Abdul Mateen II yang baru saja memenangkan Emmy untuk aktor pendukung luar biasa dalam serial terbatas akan mengambil peran utama. Why are you drawn to this? I'm hoping to spread the story all about Candyman. The Mirror invites you to summon him. Dengan Jordan Peele terlibat, penggemar dapat yakin bahwa Candyman baru tidak akan hanya menjadi film slasher biasa. Film ini diharapkan menjadi film fantastis lainnya oleh Peele yang semakin kuat filmografinya. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, A Quiet Place Part 2.
Seperti beberapa film dalam daftar ini, A Quiet Place 2018 menjadi hit yang mengejutkan. John Krasinski yang menyutradarai dan membintangi film horor terbukti menjadi pemain dan sutradara yang sangat hebat, menghasilkan lebih dari $340 juta di box office. Film ini juga merupakan salah satu film horor original yang paling sukses dalam beberapa waktu. Mengingat film pertama memiliki ending yang menggantung, kita sudah duga pasti akan ada sequelnya. Krasinski sekali lagi akan mengarahkan dan akan muncul dalam flashback. Bintang Emily Blunt, Millicent Simmons, dan Noah Jupe juga kembali. Mereka akan bergabung dengan Cillian Murphy yang selalu luar biasa dalam tampilannya. Jika tidak ditunda, film ini akan tayang di bioskop pada 23 April 2021. The people that are left, they're not the kind of people worth saving. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.